Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Pratama, mahasiswa Digitek University, Manajemen Konsentrasi SDM dengan nomor pokok mahasiswa 101203220. Di sini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah hukum bisnis, yaitu mengenai pajak dalam bisnis. Pajak dalam bisnis yaitu mencakup kewajiban perusahaan untuk membayar pajak atas pendapatan yang diperolehnya dari kegiatan bisnisnya. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah dan peraturan perpajakan yang berlaku memastikan bahwa perusahaan dan individu memberikan kontribusi finansial mereka sesuai dengan hukum. Lalu ada beberapa aspek penting dalam pajak bisnis. Yang pertama yaitu diantaranya pajak penghasilan perusahaan. Pajak penghasilan perusahaan yaitu perusahaan yang menghasilkan pendapatan biaya biasanya dikenakan pajak penghasilan perusahaan. Pajak ini dihitung berdasarkan laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan setelah memperhitungkan pengurangan dan pengeluaran yang diizinkan oleh hukum pajak. Lalu yang kedua yaitu pajak penghasilan individu atau pajak pemilik bisnis. Jika bisnis adalah struktur kepemilikan tunggal, kemitraan, atau perusahaan dengan struktur yang memungkinkan pemilik bisnis untuk memperoleh pendapatan langsung dari bisnis tersebut, pendapatan tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan individu pada tingkat pemilik. Lalu yang ketiga yaitu pajak penjualan. Pajak penjualan atau Value Added Tax atau PAT atau pajak penjualan dan jasa atau Sales Tax dapat dikenakan pada barang atau jasa yang dijual perusahaan kepada pelanggan. Perusahaan bertindak sesuai pengumpul pajak dan harus mengumpulkan melaporkan membayar pajak kepada otoritas pajak yang berwenang. Lalu yang berikutnya yaitu adalah pajak gaji dan pajak ketenagakerjaan. Perusahaan juga bertanggung jawab untuk mengurangi dan menyetor pajak atas gaji dan upah yang dibayarkan kepada karyawan mereka. Ini mencakup pemotongan pajak penghasilan karyawan dan kontribusi pajak kesehatan atau asuransi sosial yang harus dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan setempat. Lalu ada pajak properti. Jika perusahaan memiliki properti seperti tanah, bangunan, atau aset tetap lainnya, dapat ada kewajiban untuk membayar pajak properti berdasarkan nilai atau penggunaan properti tersebut. Dan ada pajak impor dan ekspor. Pajak impor dikenakan pada barang atau jasa yang diimpor ke suatu negara. Sedangkan pajak ekspor dikenakan pada barang atau jasa yang diekspor dari suatu negara. Pajak ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis barang atau jasa yang diperdagangkan dan peraturan perdagangan internasional yang berlaku. Selain itu, ada juga insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mendorong investasi, penelitian dan pengembangan energi terbarukan atau kegiatan bisnis tertentu. Insentif-insentif ini dapat mengurangi beban pajak bagi perusahaan yang memenuhi syarat tertentu. Penting bagi perusahaan untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di yurisdiksi di mana mereka beroperasi. Biasanya perusahaan akan menggandeng ahli perpajakan atau konsultan pajak untuk membantu mereka memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efisien dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan jangan lupa membayar pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.